Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat saudaraku, kehidupan adalah sebuah bentangan jalan yang akan berakhir. Sebesar apapun kuasa dan jabatan kita, sekuat apapun pengaruh dan perlindungan kita, kematian adalah ujungnya. Segalanya digulirkan dan digilirkan. Setiap manusia lahir, hidup, lalu mati. Kecil, akhirnya besar. Muda, lama-lama menjadi tua. Kita akan merasakan kesenangan, tetapi pada saat yang lain akan berganti kesedihan. Kita akan menikmati indahnya kesehatan, tetapi kita juga akan merasakan betapa tidak enaknya rasa sakit. Begitulah sebaliknya. Dari tidak ada menjadi ada, dan akhirnya kembali menjadi tiada. Itulah siklus kehidupan yang Allah bentangkan dalam kehidupan kita. Begitu mahalnya nilai hidup. Karena itu setiap kita harus memberi pilihan. Pilihan yang tepat untuk mengisi hidup kita. Karena pilihan dalam hiduplah yang sesungguhnya akan menentukan siapa kita, bagaimana kita, mau apa kita, dan hendak kemana kita. Bahkan pilihan hidup juga yang akan menetapkan seluruh akibat yang nantinya akan kita jalani. Hidup adalah hasil kumpulan berbagai pilihan. Jadi, suka atau tidak suka, setiap kita harus memilih sebuah keputusan. Dan kita tidak bisa menghindar dari pilihan-pilihan yang setiap saat terhampar di hadapan kita. Sehingga warna kehidupan yang kita alami sangat ditentukan dari cara kita memilih dan memainkan peran sesuai dengan skenario yang kita inginkan. Segala sesuatu yang menimpa diri kita merupakan konsekuensi dari pilihan yang kita ambil. Sesungguhnya, kita ini adalah manusia, makhluk Allah yang sangat merdeka untuk menentukan pilihannya. Dan kemampuan memilih sesuatu secara sadar merupakan ciri khas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Sahabat, sebagai hamba Allah yang beriman, pilihan bagi kita adalah apa yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan dan juga sesuai kebenaran apa yang Allah inginkan, bukan apa yang kita harapkan. Termasuk di dalamnya ketika kita harus memilih dua kepentingan, yaitu kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Dan tentu saja kita akan memilih kepentingan akhirat karena kita sangat yakin dengan sifat kekekalannya. Dan kita akan meninggalkan dunia karena kita juga sangat yakin dengan sifat kesementaraannya. Kita sadar betul, apalah artinya kita memilih dunia kalau kemudian akan meninggalkan kita, atau kitalah yang meninggalkan dunia. Saudaraku, Allah telah menciptakan dan menghidupkan kita di dunia lengkap dengan berbagai fasilitas yang ada di dalamnya. Manusia yang berakal sehat tidak akan memilih sesuatu yang dapat menyengsarakan dirinya. Karena hidup yang kita jalani hari ini bukanlah faktor kebetulan, tetapi sebuah kesengajaan yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Hidup bukanlah sekedar mencari karir, mengejar pangkat dan jabatan, atau mengumpulkan harta kekayaan semata, melainkan rasa tanggung jawab terhadap masa depan. Karenanya, hidup adalah perjalanan kesadaran untuk memanfaatkan potensi diri kita, menggapai kebenaran hakiki dalam menuju keriduan ilahi. Insya Allah, dengan kesadaran seperti ini, kita akan terbebas dari ketamakan, kerakusan, kekikiran, dan kesombongan. Akan terhias dalam pribadi kita kemuliaan, kemurahan, dan kewaspadaan. Bahkan
kita akan merasakan bahwa kebahagiaan itu ternyata terletak dalam sikap qanaah, yakni jiwa yang ridha dan cukup puas dengan apa yang Allah berikan. Bahkan kita tidak lagi menjadi budak hawa nafsu yang selama ini mungkin tanpa sadar telah menyelimuti kehidupan kita. Dan pada akhirnya sahabat, pilihan yang terbaik adalah selalu bersandar pada kekuatan Allah, bersandar pada kekuasaan Allah yang telah memberikan kita jalan. Sebab hidup berdasarkan keyakinan yang penuh akan kekuasaan Allah dan selalu bersandar di teras kesadaran untuk mengakui segala kebenaran yang datang darinya, semuanya akan menghadirkan ketenangan atau mutmainnah qalbu di dalam diri kita. Mutmainnah qalbu atau ketenangan hati pernah digambarkan oleh Imam Ibnul Qayyim Az-Zauziyah dengan penuh kalimat indah. Beliau pernah mengatakan, bila diri kita telah berpindah dari keraguan kepada keyakinan, dari kebodohan kepada ilmu, dari kealfaan kepada zikir, dari khianat kepada taubat, dari riya kepada ikhlas, dari dusta kepada kejujuran, dari kelemahan kepada semangat, dari ujub kepada ketundukan, dan dari kesesatan kepada ketawaduan. Ketika itulah jiwa atau qalbu kita berada dalam ketenangan atau mutmainnah. Sahabat, pada esensinya, hidup ini adalah kesempatan, sekaligus merupakan ujian. Kesempatan dalam arti apapun yang kita miliki, dari mulai usia, harta, waktu muda, ilmu pengetahuan, semuanya akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa laporan pertanggungjawaban diri kita di akhirat atau di hari perhitungan atau di yaumul hisab nanti dibuktikan secara valid. Anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, dan seluruh jasad kita akan berbicara menjadi saksi atas segala apapun yang kita perbuat pada saat kita di dunia. Marilah sahabat, kita hadirkan kesadaran diri. Kita renungkan dengan dalam perjalanan waktu yang terus kita laksanakan. Yakinlah bahwa Allah telah memenuhi dunia ini dengan aneka ragam kebutuhan makhluknya. Allah menciptakan semuanya sesuai dengan kadar yang kita butuhkan. Kemudian Allah mengizinkan kita sebagai hambanya untuk mengambil dari dunia sekedar kebutuhan untuk membantu kita meniti jalan menuju kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita juga agar jangan mengambil melebihi takaran kebutuhan kita. Karena memang dunia itu bukanlah tujuan utama, tetapi hanyalah fasilitas untuk memudahkan kita menghadap kepadanya. Dunia adalah persinggahan sebentar dalam perjalanan panjang menuju keabadian. Terakhir sahabat, mari sama-sama kita berdoa. Kita mengetuk pintu rahmat dan maghfirah Allah agar setiap kita selalu diberikan kekuatan istiqamah sehingga hati kita menjadi mutmainnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmah dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah berbuat zalim terhadap diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang sangat amat rugi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Ya Allah ya Rahman, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran. Anugerahkan kekuatan kepada kami untuk bisa mengikuti kebenaran. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kesalahan sebagai kesalahan, kezoliman sebagai kezoliman, kebatilan sebagai kebatilan, dan berikan kekuatan kami untuk menghindari segala macam bentuk kebatilan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan ketika beragama, kesehatan badan, keberkahan rezeki, limpahan ilmu, taubat sebelum datangnya maut, rahmat pada saat datangnya maut, dan ampunilah kami ya Allah setelah datangnya maut. Mudahkanlah kami ya Allah dalam menghadapi sakaratul maut. Berikanlah kami keselamatan dari api neraka, dan ampunilah ya Allah pada saat kami dihisab. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.